dengan apa yang disaringkan Romo berdua tadi, terutama kami merasa diteguhkan. Pertama soal assessment need ya, bagaimana kita membuka diri, berani mendengarkan dari pihak guru, bahkan kami membuka diskusi dengan para orang tua siswa, ya kami katakan sambung rasa ya, bagaimana para orang tua menanggapi pembelajaran daring, memang khusus waktu daring ini. Juga apa yang kami sampaikan dari para orang tua, kami sampaikan kepada guru-guru sekaligus menjaring masukan-masukan, keluhan-keluhan dari para guru kami semua dari setiap level. Kami ada 90 sekolah. Dan itu ya membutuhkan keberanian bagi kami pihak yayasan untuk dikritik dan diberi masukan. Dan dari situ ada banyak sekali masukan-masukan dan bukan saja hal-hal positif yang diungkapkan baik oleh para guru maupun orang tua yang itu tentunya memotivasi bahkan memaksa untuk memperbaiki banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua soal tadi ya trik-trik atau apa untuk literasi ini, kami pada Pesta Don Bosco tahun lalu membuat lomba membaca untuk semua guru dan itu berlevel mulai dari membaca dan meringkas, membaca dan merefleksi, membaca dan menganalisa, dan itu diberi hadiah yang besar. Kami menyebarkan spanduk, poster di sekolah-sekolah, dengan harapan ini juga nanti akan diteruskan untuk siswa, tapi akan diorganisir oleh sekolah masing-masing. Dan itu dari lomba ini tidak hanya berakhir mencari juara, namun para juara itu akan mempresentasikan hasil ringkasannya, hasil refleksinya, dan analisanya, dan itu wajib diikuti oleh para guru yang baru diangkat sebagai guru tetap untuk seperti seminar bedah buku itu. Dan dari para juara-juara ini, dari lomba ini, kami mencoba menjaring penulis-penulis, dan kami mulai dengan sanggar tulis, walaupun masih baru memulai. Nah, ini menjadi rangsangan bagi para guru untuk membaca. Awalnya memang ya dikasih hadiah, dan tidak semua mereka berbakat menulis, namun muaranya kemana itu jelas. Nah, ini tidak akan sia-sia. Itu kurang lebih ya trik yang kami buat. Dan pada pertemuan-pertemuan guru dan kepala sekolah, kebetulan Pastor Jody sebagai ketua yayasan mungkin minat bacanya sangat tinggi. Sidak ya pastor selalu mencek guru di HP mereka itu ada tidak aplikasi membaca atau aplikasi berita. Dan selalu beliau mengatakan guru kalau tidak membaca tidak layak menjadi guru. Jadi itu juga menjadi motivasi bagi para guru kami untuk membiasakan diri, paling tidak berita-berita hari itu. Ada tidak aplikasi Kompas atau apa sumber berita yang ada di aplikasi HP para guru. Begitu kurang lebih Bapak Ibu, Romo, Suster yang kami coba, ya walaupun hasilnya belum memuaskan, paling tidak langkah awal dari kami memulai menumbuhkan minat baca itu kembali. Baik, terima kasih. Terima kasih Suster atas tanggapan dan sharingnya terkait dengan tips-tipsnya tadi. Baik, apakah ada dari yang lain tanggapan, pertanyaan? Ada? Saya? Oh ya, silakan. Ya, saya Romo Pamungkas dari Ketapang. Saya mau melanjutkan apa yang tadi sudah didiskusikan, terutama yang terakhir dikatakan oleh Romo Mutiara Andalas tadi. Ya, mengenai revitalisasi. Jadi saya menangkap bahwa revitalisasi ini penting untuk menjadi salah satu ciri khas kekatolikan sekolah-sekolah kita, karena itu yang bisa menjadi menjadi oleh-oleh ketika anak-anak kita itu menyelesaikan pendidikan di sekolah-sekolah kita. Entah itu ke Pangudiluhuran, entah ke Marsudirian, atau ke Yesuitan, atau ke Fransiskanan, atau ke Dominikanan, dan semuanya. Saya yakin itu yang menjadi kekhasan kita, yang ya kalau mau dikatakan secara ekonomi, nilai jual kita yang membuat
intelektualitas anak ini diwarnai dengan spiritualitas. Jadi tidak hanya mengejar yang sisi IQ, tetapi SQ-nya juga. Karena ini yang membuat pendidikan kita berakar dalam hidup anak-anak. Saya ingat ketika masih mengajar di SMA di Kolese Gonzaga di Jakarta dulu 2 tahun, lalu bertemu kembali 25 tahun kemudian dengan mereka, dan uniknya mereka ada 4 anak yang sejak SMA berkawan, lalu anak-anak mereka pun disekolahkan di sekolah di mana mereka dulu belajar. Alasannya sederhana, karena mereka ingin menikmati anak-anak yang diwarnai hidupnya tidak hanya oleh intelektualitas yang baik, tetapi juga spiritualitas yang mumpuni, yang membuat mereka bangga bahwa saya pernah dididik di Kolese Yesuit, atau saya pernah dididik di Marsudi Rini, atau saya pernah dididik di Pangudi Luhur. Nah, ini karena apa? Karena kita tidak pernah melupakan spiritualitas yang membuat sekolah kita hidup. Maka revitalisasi yang tadi dikatakan oleh Romo Mutiara Andala, saya sangat setuju. Ditambah dengan literasi yang sekarang jujur saja makin lemah, betul tadi ya. Mesti ada disiapkan waktu untuk membaca, misalnya jam tertentu disiapkan, ada jam ke perpustakaan dengan bimbingan, bukan dibiarkan begitu saja. Karena perpustakaan makin lama makin sepi karena orang sudah biasa secara singkat ringkas bisa melihat dari HP, dari Google, dari YouTube. Nah, maka ini tantangan kita dalam hal literasi juga. Maka saya mau menekankan bahwa revitalisasi itu penting, dan kita kembali ke spiritualitas sang pendiri itu juga sangat penting. Kalau kita ingin sekolah-sekolah kita selain unggul dalam hal intelektual, tapi juga kita tetap mampu menanamkan nilai spiritualitas ke anak-anak kita. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Romo Pamungkas atas tanggapannya. Apakah ada tanggapan yang lain? Saya. Ya, Romo Hadi. Monggo. Ini ada Romo Cokelono, murid saya di Seminari Mertawijan, tapi sekarang sudah jadi dokter. Nah, saya mau bertanya terkait peningkatan numerasi. Nah, saya kembali ke Seminari Mertawijan. Guru yang sangat bagus mengajarkan numerasi itu Pak Sunario, guru bahasa Indonesia. Jadi, dia tidak mengajar teori tentang bahasa Indonesia, tetapi praktek. Jadi anak-anak atau para murid itu kecuali belajar bahasa Indonesia, tapi juga ini harus menangkap isi dari teks yang dibaca itu isinya apa, kemudian subjek predikatnya mana, kemudian dari sisi logika mana. Itu nampaknya banyak mantan murid Seminari Mertawijan itu terbantu oleh model pembelajaran yang diberikan oleh Pak Sunario itu. Nah, masalahnya sekarang apakah cara mengajar yang seperti itu diteruskan di Seminari Mertawijan atau tidak? Kalau tidak, mungkin ya SMA Seminari itu ya mungkin dari sisi numerasi tidak terlalu bagus. Memang masih ada sidang akademi. Sidang akademi itu juga mendukung orang untuk kritis, untuk berani menyampaikan pendapat, ide baru, tidak takut-takut untuk memberikan masukan-masukan ketika sidang akademi. Nah, ini saya kira soal numerasi itu gambaran saya seperti yang dijalankan oleh Pak Sunario ketika mengajar di Mertawijan itu sudah dipraktekkan di Seminari, tapi sekarang diteruskan atau tidak. Jadi kami lulusan Seminari umumnya pada kritis tidak hanya dalam sisi logika, tapi juga kritis kalau melihat kalimat atau ide-ide mana subjek predikatnya, kemudian logikanya jalan atau tidak. Kadang-kadang orang bisa bahasa Indonesia tapi tanpa logika. Jadi
isinya menjadi kacau, membuat suara saja sering harus dikoreksi karena kemampuan bahasa Indonesianya kurang. Bahkan guru bahasa Indonesia pun sering harus dikoreksi dari sisi subjek, predikat, objek, tentang isinya dan sebagainya. Ini sekedar tanggapan dari saya kalau menyangkut peningkatan numerasi yang sedang digalakkan oleh Menteri yang baru. Baik. Terima kasih Romo Haji Siswoyo atas tanggapannya. Baik, sudah ada 3 tanggapan. Apakah Romo Mutiara Andalas ingin menanggapi kembali atau Romo Joko? Pada Romo Mutiara Andalas terlebih dahulu. Oke, terima kasih rekan-rekan atas tanggapannya yang insightful ya. Saya memberikan 2 tanggapan besar, terutama untuk teman-teman yang suka nonton bola ya. Ketika Cristiano Ronaldo itu kembali ke Old Trafford, ya, ia menjadikan Old Trafford kembali menjadi theater of dreams. Ya. Ada impian-impian di situ yang kemudian bergemuruh kembali. Dari tim yang barangkali sekarang ya belum menang-menang terus ya, tetapi bahwa impian itu kembali muncul dan itu membawa gelora ya di stadion itu. Nah, saya membayangkan bahwa kehadiran para animator, apakah itu pembelajar, nanti juga guru, pendidik yang mengalami ini ya formasi berkelanjutan, yayasan yang sigap sungguh-sungguh mendukung dinamika persekolahan. Ini adalah animator-animator ya yang menjadikan lalu pendidikan juga praksis pembelajaran, kalau dalam bahasanya Pak Ganjar itu jadi gayeng ya. Jadi semarak, hidup, makanya mengutip jenderalnya Serikat Yesus ya, ada Romo Haji Siswoyo di sini, institusi yang kalem-kalem saja ini berbahaya. Ini institusi yang biasanya berkubang dalam comfort zone ya. Maka Adolfo Nicolas itu pengen ya ada masalah nggak apa-apa, tapi justru itu menunjukkan vitalitasnya. Ada bahwa beranimasi ya, atau menganimasi. Juga pernah Adolfo Nicolas dalam sebuah pertemuan dengan sekolah-sekolah Yesuit seluruh dunia di Meksiko tahun 2010, dia mengajukan pertanyaan yang sangat introspektif kepada sekolah-sekolah Yesuit. Apakah sekolah-sekolah Yesuit ini hanya akan menambah, memenuhi dunia kita ini dengan orang-orang pintar, tetapi tidak membawa perubahan sama sekali. Yang tadi disebut sebagai meritokrasi elitis di dalam dunia pendidikan. Karena kalau sekolah-sekolah Serikat Yesus atau yang dikelola Serikat Yesus itu hanya memenuhi dunia dengan orang pintar, itu belum sekolah Yesuit, sekolah dengan spiritualitas Ignatian. Nah, saya kira ini menjadi challenge ya juga untuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh teman-teman Dominikan, Marsudirini, Don Bosco, Pangudi Luhur, dan yang lain-lain. Maka salah satu yang bisa dibayangkan memang di sekolah-sekolah kita ada tim yang senantiasa menganimasi praksis pembelajaran yang berlangsung di sekolah kita. Kebetulan di Sanata Dharma itu ada pusat studi Ignatian dan saya jadi ketuanya, mencoba melihat praksis pendidikan dari perspektif spiritualitas. Barangkali di sekolah-sekolah Anda belum ada spiritualis yang secara khusus ditempatkan di sekolah, enggak apa-apa ya, tidak harus kita punya spiritualis yang profesional. Kayak saya ini kan sebenarnya otodidak ya, karena saya berada di kampus dalam dunia pendidikan, lalu saya memikirkan spiritualitas dalam konteks dunia pendidikan menengah dan terutama dalam dunia pendidikan tinggi. Dan saya kira salah satu yang sekarang ini misalnya kalau dari dunia pendidikan sudah banyak ditekankan adalah misalnya soal bahwa pembelajaran itu semakin hot ya, higher order thinking skills.
Jadi capaiannya itu sudah capaian yang lebih tinggi daripada soal menghafal, soal mengulang kembali yang diajarkan oleh pendidik dan seterusnya. Tetapi misalnya membuat ruang-ruang kreatif ya, misalnya kalau di mata kuliah yang saya ampu, mahasiswa tidak pernah bisa melakukan plagiasi ketika membuat paper ya. Karena papernya hampir selalu sangat reflektif. Jadi kalau tidak ada kata saya, biasanya saya coret, saya kembalikan. Berarti tidak ada keterlibatan kamu di dalam pembelajaran. Maka mereka tidak akan tergoda, karena di internet tidak ada kata saya. Yang ada dalam kata saya itu adalah ketika kita mengolah gagasan, lalu ngobrol dengan dosennya, lalu kita memberi feedback, mereka nulis lagi, dikembalikan lagi pada kita, dalam suasana perjumpaan seperti itu ya, pembelajaran berlangsung. Dan ini agak mustahil ketika sekolah-sekolah kita itu jatuh menjadi institusi yang birokratis. Pokoknya diberi tugas, yang pengen saya tahu adalah itu dikumpulkan sebelum deadline. Ya. Saya kira itu model-model yang sayangnya selama masa pandemi ini diderita oleh banyak sekolah. Tanpa kecuali sekolah-sekolah Katolik. Guru yang emoh mengajar, guru yang hanya senang memberi tugas, tidak hadir di kelas sama sekali, tetapi ketika ujian menuntut on-cam semuanya siswanya. Nah, maka memang ini ya pembaruan kurikulum, sebagaimana tadi diserukan juga oleh Romo Pamungkas, butuh para animator ya, dan Anda di yayasan, guru, pembelajar, juga yang ada di dalam kursi-kursi kepemimpinan, kita semua adalah para animator. Nah, nanti apalagi kalau tidak hanya satu animator tapi bareng-bareng mewujudkan, ya saya kira sekolah kita akan menjadi theater of dreams. Betul-betul menjadi teater di mana impian-impian kita itu direalisasikan. Dan seperti Manchester United ya, tidak menjadi tim semenjana ya, tim mediocre, tetapi betul-betul menjadi unggulan. Terima kasih. Terima kasih Romo Mutiara Andalas. Apa dari Romo Joko Lelono? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya lalu dari apa yang dikatakan Suster Parmi Nauli dan Romo Pamungkas, lalu saya bisa menegaskan bahwa apa yang tadi saya katakan benar, bahwa ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Ini hanyalah menghidupkan kembali nilai-nilai yang memang sudah kita hidupi dan menjadi sesuatu yang ingin kita angkat kembali. Terutama tadi Romo Pamungkas dengan ungkapan kita melengkapi intelektualitas dengan spiritualitas. Jadi ini ruang yang rasa-rasanya penting. Dan apa yang dikatakan Romo Mutiara dengan animator tadi, saya menyebutnya sebagai skilled social actor, strategic social actor, yang menyebutkan orang-orang yang memang ingin mengubah sesuatu dan pengubahan itu dianimasi, diidekan. Jadi kalau ungkapan saya tadi, yang bagi orang lain tidak masalah, bagi kita harus jadi masalah, supaya kita bergerak sesuatu. Dan itu ditegaskan oleh Romo Hadi, Romo direktur saya pada waktu itu kurikulum KBK, lalu berubah menjadi kurikulum apa ya, kita pusing waktu itu, mengalami proses bersama. Dan ya, saya rasa hal-hal macam ini pun sekarang dalam arti tertentu, bagaimana mengajarkan bahasa dengan gaya lokal, dengan kekasan yang memang bisa kita andalkan, rasa-rasanya lebih menghidupkan imajinasi siswa, itu rasa-rasanya perlu diangkat. Bahwa ada model pendidikan yang bisa menghadirkan lulusan kritis atau lulusan yang lebih mampu untuk menulis. Sekarang ini permasalahan besar saya adalah kalau keliling jalan-jalan di jalan itu, di kata depan dan di kata hubung itu tidak lagi menjadi jelas. Di kamar digabung tetapi disebut dipisah. Itu sesuatu yang sudah tidak lagi kita menjadi masalah. Artinya
kalau memang mau mengangkatnya menjadi masalah, kita perjelas permasalahan kita. Ungkapan saya tadi yang rasa-rasanya nyambung dengan apa yang dikatakan Romo Andalas tadi, yang bagi orang lain bukan masalah, bagi kita harus jadi masalah, supaya ada perubahan. Karena kalau tidak, kita bisa, ungkapan saya, bersembunyi dalam sejarah yang tampaknya indah. Bersembunyi di balik sejarah yang tampaknya indah, sehingga kita tidak mampu membangun sejarah baru. Yang rasa-rasanya memang dunia ini dengan perkembangan 4.0 atau 5.0 itu, kita memang diangkat, didorong untuk berubah lebih cepat. Franz Fukuyama, seorang yang menulis tentang disruption, kalau bahasa Indonesia kan orang lain, tapi dalam bahasa Inggris, Franz Fukuyama mengatakan dunia ini pasti berubah. Tetapi pada masa tertentu perubahan dunia ini berjalan jauh lebih cepat. Dan rasa-rasanya pandemi, lalu dengan perkembangan teknologi, kita sedang didorong untuk berubah lebih cepat. Sembari apa yang kita lakukan ini adalah sembari tetap membuat kita bisa berdiri dengan identitas kita. Ya, kalau dikatakan oleh Romo Pamungkas, harus ada intelektualitas, jangan lupa spiritualitas. Harus ada tadi ungkapan-ungkapan tahu banyak, tetapi juga paham situasi. Dan inilah yang rasa-rasanya ingin saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Romo atas tanggapannya kembali. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12, ya. Kita rasa sudah cukup pertemuan diskusi kita pada hari ini. Nah, saya ingin memberikan sedikit rangkuman terkait dengan pertemuan dan diskusi kita pada hari ini. Dari diskusi ini kita dihadirkan suatu masalah, penyadaran akan suatu masalah. Ini bukan masalah baru, tapi ya kita hanya perlu menyadari masalah tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ya dengan perlu adanya perubahan-perubahan, baik itu revitalisasi kurikulum dan lain sebagainya. Nah, di dalam revitalisasi kurikulum perlu adanya animator-animator sehingga mampu menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang lama, ya, menjadi tradisi baru, menghadirkan tradisi baru dengan cara yang baru. Jangan sampai kita hanya bersembunyi di bawah nama besar yang telah menjadi sejarah dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu membuka diri kita sehingga kita terus berpikir, berkembang. Jangan sampai pemikiran-pemikiran kita itu mandek. Harus ada grow mindset sehingga kita terus berkembang dalam menanggapi perubahan-perubahan yang ada. Baik, itu saja dari kami. Saya berikan waktu kembali kepada Bu Durwarto selaku perwakilan dari YPL untuk memberikan tanggapan dan juga sekaligus penutup terhadap pertemuan kita pada hari ini. Pada Bu Durwarto, kami persilahkan. Terima kasih waktunya yang saya hormati Romo Andalas dan Romo Joko. Terima kasih sekali membuka kami semua, membangun kesadaran baru terkait hal-hal yang selama ini kita miliki, tetapi tidak berani atau merasa kecil, sehingga sesuatu yang baik itu hanya dilihat, hanya dinikmati, atau mungkin orang lain mengagumi, tapi kita tidak punya kepercayaan diri untuk mengagumi. Nah, ini kesempatan dibantu oleh para animator, Romo Joko, Romo Andalas ini memberi pukulan mental kita, membuka blok mental kita. Semoga kita semakin percaya diri dan bersama-sama bergerak, ya. Itu. Nanti ke depan kita masih akan banyak berjumpa dengan peristiwa-peristiwa seperti ini dengan para ahlinya. Mudah-mudahan kita semakin hari, ini agak seminggu kita pertemuan terus. Maksudnya juga supaya hati dan pikiran kita ini diaduk-aduk terus, lalu terus berkembang. Kita doa malaikat Tuhan sekaligus doa penutup ya. Baik, doa malaikat Tuhan saya pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan.
bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami ketahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Amin. Bapa Kudus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Brother. Terima kasih semuanya. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semua presentasi. Pak Stohang. Hei, Brother Bandagi, orang man. Masih ya, ada Brother. Mohon izin untuk on-cam dulu untuk pengambilan dokumentasi. Ya. Foto. Oh ya, video di-on-kan semua ya, dokumen. Nanti jangan live dulu. Di situ, jangan live bro. Layar HP. Cepret dulu, cepret. Ya. Nah, silakan on-cam terlebih dahulu. On-cam semua. Masker dibuka aja mungkin. Buka masker, Sergio Vita, buka masker. Cantiknya enggak kelihatan. Mana Romo Jody mana ini? Lihat. Apalagi Romo Karolus, gantengnya nak kelihatan. Kalau pakai masker jangan lupa. Wah, Pastor Andri. Oh, yo. Kami sudah 2 menit. Masih Grande water terus. Karena di webinar ini kami live. Siap. Romo Joko, Romo Mutiara, Andala, terima kasih. Terima kasih. Mandala cantik tapi ditutup dengan masker. Jadi Mandala. Terima kasih semuanya. Romo, Suster, Buddha. Romo Joko. Terima kasih semuanya. salam ya. Suster. Saudara Margaret, tambah Suster Patris. Pak Stohang, salam ya. Terima kasih. Dan Yovita kapan ke Semarang? Oke, mau datang, tunggu COVID selesai. PCR. Semarang nggak ada COVID. kita sudah mulai selesai COVID. Ya, Jumpa ya. Ini kan Itu tidak pakai level masker 1. lagi, Sergio Vita. Harus kerja keras pakai masker supaya level 1. Apa kabarnya Herman? Manado level 1, Pater Herman jalan terus. Ya, seturun, Manado seturun. Manado bebas, boleh masuk mall, tapi mesti pakai mantap. aplikasi Peduli Lindungi. Semarang Manado level berapa nih Semarang? Level 0. Manado sudah bisa masuk mall, tetapi harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Oh iya. Medan level 2. Jadi kalau tidak ada aplikasi Peduli Lindungi tidak boleh masuk mall. Tapi tadi saya Margareta. Apa kabar? Sudah bukan yang mulai tadi. Nanti saya cek ya. Bisa Frater Herman, tapi bisa masuk apa warung.
Ya, saya cek. Terima kasih Brother Warko, selamat pesta ulang tahun. Ya, selamat pesta untuk Tentunya Brother, Luhur. kita nyanyi panjang umur untuk kamu di luhur. Selamat pesta untuk para pasien To you. Happy birthday, happy birthday. Kamu di luhur. Selamat pesta. Dia yang sekian stereotip. Nanti Romo ya, nanti saya proses ke Potong kue. nanti kami Belanja apa? Kalem-kalem aja. Lilinnya. Iya. Apa itu? Vita. Iya. Selamat pesta. Selamat pesta Franciscus. Lewat. 2 hari lalu, baru lewat 2 hari. Amin, terima kasih. Buder Jalur itu di Solo posisi ya. Ditunggu di Manado ya, ditunggu di Manado, Stereo Vita. Iya. Buder Jalur itu tugas di supaya kita jalan-jalan lagi. Timoteo Solo belakang. Oke, datang ke Manado lagi kami ya. Supaya kita makan sate yang besar. Bukan, dia nggak pernah tugas di Don Bosco kok. Buder Jalur itu. Pak Tohang sudah keluar. Yalah, nggak mau menunggu. Datang ke Medan, Brother. Ya, suster. Datang ke Medan. Iya, dia nggak kenal. Tohang sudah keluar atau belum? Pastor Andalas kapan datang ke Medan, Romo Andalas? Nunggu undangan ya, Hampir Suster. hampir Harus level diundang ya. Naik Andalas Roma itu. Ya. Kita Andalas itu ada di Padang loh, semen Andalas. Harusnya Romo Andalas itu di Medan. Suster Yevita, kalau ada Suster YMY mau kasih retret pasti SY pergi itu. Teman-teman. Iya. Ya, Karena Brother Herman ditunggu ya di Medan. oke, iya. Terima Iya, kasih tunggu aja. semua. Iya. Sudah kangen Medan memang, sudah kangen Medan.